Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali boleh bersekutu secara online bersama dengan ibu-ibu pada sore hari ini. Mari ibu-ibu, sebelum kita belajar atau merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan boleh memberkati hidup kami sepanjang sepekan ini. Dan sore hari ini kami akan bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami, memimpin kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami diajak untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini janganlah berhenti berbuat baik, yang diambil dari Galatia 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan kepada kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang berbuat baik. Diceritakan tentang seorang bapak yang menemukan seorang anak yang kedapatan mencuri. Anak ini mencuri obat-obatan dari toko obat. Dia mencuri karena, mohon maaf, karena keluarganya miskin dan dia tidak mampu membayar obat-obat tersebut. Maka ketika si pemilik toko ini mendapatkan si anak itu, dia memukulinya, dia memarahi. Namun bapak ini mencoba cari tahu kenapa anak ini mencuri obat. Si anak itu diam dan tidak berkata apa-apa. Tetapi menarik, bapak ini tahu pasti kenapa anak ini mencuri. Tentulah itu dibutuhkan oleh anak itu. Maka si bapak itu akhirnya mengganti biaya obat yang diambil oleh anak itu. Dan sebelum anak itu pergi meninggalkannya, dia juga tidak lupa memberikan semangkok mie untuk dibawa pulang. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu demi waktu berjalan dan waktu 30 tahun kemudian, ketika si bapak ini sedang sibuk untuk menyiapkan makanan atau mie kepada para pelanggannya, tiba-tiba dia jatuh dan dia masuk rumah sakit, dan keadaannya memaksa dia harus dioperasi. Si anaknya bingung bagaimana menutupi biaya operasi yang cukup mahal karena dia tidak memiliki uang yang cukup. Dia berusaha untuk menjual aset-asetnya. Dia mau jual toko papanya, dia mau jual rumahnya, dia mau minjam uang, tetapi juga tidak cukup untuk biaya operasi anaknya, orang papanya. Tetapi pada waktu operasi sudah berjalan, dalam segala kebingungan dan ketakutan, si anak itu menerima bil atau biaya dari rumah sakit. Pelan-pelan dia membuka amplopnya, dan pada waktu itu dia kaget karena di amplop itu tertulis angka 0 atau tidak ada biaya sama sekali. Tetapi menarik, di dalam bil tersebut tertulis sebuah kalimat bahwa ini sudah dibayar 30 tahun yang lalu dengan obat dan semangkok mie. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dokter yang mengoperasi bapak tersebut adalah anak yang dulu ditolongnya, yang dulu dimarahi karena mengambil obat-obatan. Tetapi karena perbuatan baik tersebut, anak ini akhirnya mungkin bisa menyembuhkan atau bisa mengobati bapaknya, dan pada akhirnya dia menjadi orang sukses, dan dia tidak lupa untuk berbuat baik juga kepada si bapak tersebut. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, setelah kita menjadi percaya dan telah kita diselamatkan,
maka pekerjaan kita yang harus kita lakukan adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Artinya apa? Artinya kita bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa saling membantulah kamu. Itulah perikop yang diberikan oleh LAI. Karena pada waktu itu jemaat-jemaat karena berbagai situasi, karena berbagai keadaan pergumulan, dan begitu banyaknya aliran-aliran palsu atau sesat yang ada di sekitar jemaat, maka mereka pada akhirnya mengambil langkah untuk memikirkan diri mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan tentang mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan tentang hidup mereka sendiri. Sehingga Paulus perlu menegur mereka di dalam kasih, bahwa mereka harus tetap menabur kebaikan bagi banyak orang. Mereka harus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi orang-orang di sekitar mereka. Sehingga apa? Sehingga melalui itulah mereka tetap menunjukkan identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perbuatan baik kita itu adalah teladan yang ditunjukkan oleh Kristus ketika ia hidup atau ketika ia hadir di tengah-tengah dunia ini. Artinya apa, ibu-ibu yang terkasih? Artinya adalah yang kita kerjakan hari ini, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan hari ini adalah teladan yang telah dilakukan oleh Kristus dalam kehidupannya. Dia telah begitu banyak mengerjakan perbuatan kasih ketika dia hadir di tengah dunia ini. Dia begitu banyak menyembuhkan orang sakit. Dia begitu banyak mendampingi orang-orang yang dalam kesusahan. Dan dia begitu banyak mengajarkan orang untuk hidup di dalam kasih Allah. Oleh sebab itu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tentulah buah dari keselamatan kita. Bukan karena kita mau selamat, atau bukan karena kita mau mendapatkan surga. Justru sebaliknya, perbuatan baik kita kerjakan karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan Kristus telah melakukan perbuatan itu dalam kehidupan kita melalui anugerahnya. Maka perbuatan-perbuatan baik yang ditunjukkan oleh Kristus itulah yang kita hidupkan di tengah-tengah dunia saat ini. Sehingga dimanapun kita berada, kita harus menyatakan perbuatan-perbuatan kasih. Tetapi menarik sekali, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam ayat yang ke-9 di sini mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini berarti ada orang yang sudah berhenti, atau ada orang yang tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu mungkin karena berbagai faktor di dalam kehidupan mereka, atau mungkin itu karena pergumulan di dalam kehidupan mereka, atau mungkin seperti yang kita alami di tengah-tengah hidup kita saat ini. Kita telah melakukan perbuatan baik kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak melakukan hal yang sama kepada kita, tetapi justru mempermalukan kita, justru menjatuhkan kita. Kita menabur yang baik, tetapi justru yang buruk yang kita terima dari orang yang kita bantu atau tolong tersebut. Hal-hal seperti ini membuat kita malas, hal-hal ini membuat kita berhenti berbuat baik. Tetapi Paulus berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan berhenti berbuat baik. Karena apa? Karena pada waktunya kita akan menuai. Pada waktunya kita akan mendapatkan apa yang kita tabur. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat itu bagaimana pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab. Kita sebut saja misalnya Daud. Ketika kita melihat Daud, perbuatan baik yang dilakukan Daud begitu banyak terhadap Saul sebagai raja pada waktu itu. Dia berani melawan Goliat, dia mengalahkan Goliat. Tetapi yang didapatkan oleh Daud bukanlah tanda terima kasih kepada Daud, tetapi justru iri hati. Dan justru disitulah ia mencoba mau membunuh yang namanya Daud. Tetapi berkali-kali kesempatan ada untuk membunuh Saul, dan Daud tidak melakukannya. Daud tidak mau melakukannya. Demikian juga kalau kita melihat ke belakang lagi bagaimana kehidupan Yusuf.
Yusuf yang berbuat baik kepada saudaranya, saudaranya menjual dia. Dan ketika dia sudah menjadi budak, ada bersama dengan Potifar, dia telah membantu Potifar. Tetapi Potifar juga yang memenjarakan dia. Dan ketika dia sudah ada di penjara, dia juga melakukan perbuatan baik. Teman-temannya akhirnya ditolong oleh dia menafsirkan mimpi. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan kedudukan dan Yusuf dilupakan. Sampai titik tertentu akhirnya Yusuf diingat kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun mereka mengalami berbagai situasi yang tidak menyenangkan, mereka mengalami situasi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang menjatuhkan mereka, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan baik, tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan pada akhirnya mereka menuai dari apa yang mereka tabur. Daud kita tahu pada akhirnya menjadi raja di Israel. Daud menjadi raja yang besar. Dan bahkan dari keturunan Daudlah muncul Mesias yang adalah Yesus Kristus. Dan kita melihat kehidupan Yusuf. Karena Yusuflah pada akhirnya orang Yahudi ini bisa menjadi pemimpin besar di negeri Mesir yang diangkat oleh Firaun sendiri. Karena Yusuflah ia akhirnya memberkati dan menyelamatkan keluarganya. Banyak sekali demikian juga Musa dan lain sebagainya. Artinya apa ibu-ibu? Artinya segala perbuatan baik yang kita kerjakan, di mana kita menjadi berkat, itu tidak pernah sia-sia. Kelihatannya mungkin sia-sia, kelihatannya seolah-olah tidak menghasilkan apa-apa, tetapi pada akhirnya itu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mulia dibandingkan dari apa yang kita kerjakan. Baik seperti contoh ilustrasi yang pertama tadi, maupun seperti Daud dan Yusuf. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita menabur kebaikan hari ini, kalau kita belum melihat buahnya hari ini, jangan berhenti untuk melakukan perbuatan baik, tetapi tetaplah melakukannya, karena Tuhanlah yang mengerjakannya. Kalau karena perbuatan baik kita itu, kita pada akhirnya dijatuhkan, kita pada akhirnya ditinggalkan, kita pada akhirnya terhinakan, tetapi ingatlah, ada Tuhan yang akan menopang kita, ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang menjadi pengadil dalam seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita mengerjakan dan kita ada di pihak Allah, maka tidak ada yang bisa menghentikan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Dan yang kedua, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus tetap mengerjakan perbuatan baik itu? Maka perbuatan baik itu menjadi contoh atau menjadi berkat bagi semua orang. Di ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, perbuatan baik kita itu harus kita lakukan kepada semua orang. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya banyak orang yang berbuat baik hanya kepada kenalannya saja, kepada lingkupnya saja, atau kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Tetapi hari ini kita diajarkan untuk melakukan perbuatan kasih kepada semua orang. Tetapi kan Paulus berkata, terutama kepada teman-teman seiman kita. Ya, memang betul kalau kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, alangkah baiknya kita juga menunjukkan perbuatan-perbuatan baik itu terlebih dahulu kepada orang-orang seiman kita, atau kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Jangan sampai nanti perbuatan baik kita didengar di luar sana begitu hebat, tetapi sesungguhnya di tengah-tengah keluarga kita menjadi batu sandungan. Ada banyak namanya orang menjadi dermawan di luar sana, tetapi di keluarganya dia sangat pelit sekali. Dia tidak mau membagi, dia tidak mau membantu keluarganya, tetapi di luar sana dia bisa membantu begitu luar biasa. Karena apa? Karena di luar sana dia punya nama, tetapi di keluarga dia tidak mendapatkan apa-apa. Paulus menegur orang-orang yang seperti itu, sehingga Paulus berkata, saudara-saudaramu yang di sekitarmu membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan perbuatan baikmu.
maka bantulah mereka terlebih dahulu, tolonglah mereka terlebih dahulu, sehingga itu akan menjadi cerita kepada orang lain bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang suka membantu, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi banyak orang. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi masih kita jalani sampai hari ini. Ada mungkin banyak orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, yang mengalami berbagai kesulitan karena dampak berkepanjangan dari pandemi ini. Firman Tuhan berkata pada kita hari ini, jangan berhenti berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak harus selalu memberikan uang, tidak hanya selalu memberikan berkat, tetapi mendampingi, menemani, dan mendoakan. Itu adalah perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Mereka tidak merasa sendiri, tetapi ada begitu banyak orang yang ada di sekitar mereka. Itulah seharusnya gereja lakukan, itulah seharusnya persekutuan lakukan. Ketika ada anggotanya mengalami pergumulan, maka seanggota persekutuan itu bersama-sama melakukan perbuatan baik, sehingga bersama-samalah kita memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, Paulus berkata, jika atau karena masih ada kesempatan, Tuhan masih memberikan kita hidup, Tuhan masih memberikan kita karya, Tuhan masih memberikan kita begitu banyak berkat, dan kesempatan inilah kita lakukan untuk perbuatan baik. Kita melakukannya karena kita meneladani dan memuliakan Tuhan, dan kita melakukannya supaya menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami diingatkan kembali untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, tidak berhenti berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ada begitu banyak orang yang bergumul sendiri. Bantu kami menjadi berkat, menjadi rekan, menjadi teman, menjadi sahabat di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan yang ada, sehingga kami boleh menunjukkan kasih Kristus kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati ibu-ibu supaya kami semua boleh menjadi berkat. Berkati kami di tengah keluarga, di tengah tetangga, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat kami, sehingga melalui kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk renungan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hatiku. Kau mengajarku suatu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang sejati lahir dari yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi. Kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi.
selalu meminta, namun selalu